Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat ngaji ID semua, yang semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama kami ya, ngaji ID bersama saya Kang Abdul, ditemani ada Kang Dedi, Kang Roop nih. Baru insya Allah akan memberikan tanggapan-tanggapannya. Baru ada Kang Mugi dan yang sudah mungkin bosan kan ya. semakin spiral ya semakin di depan spiral semakin kamu aja yang sangat ditunggu-tunggu komentarnya. Nah, sahabat ngaji di semua, dalam kesempatan podcast kali ini kita akan bahas isu yang lagi ramai juga ya, bukan hanya di dalam negeri tapi ini udah internasional. Apa itu? Yaitu Iran versus Israel. Zionis. Nah, banyak perbedaan ini ya, polemik perbedaan pendapat gitu ya di kalangan kaum muslimin sendiri. Ada yang seneng gitu ya, ada yang seneng banget ketika Iran itu mengirim rudal-rudal ke Israel gitu ya. Tapi di saat yang sama juga ada juga yang mengatakan itu ada sesuatu di balik itu semua gitu ya. Ada sesuatu di balik itu semua. Nah, sehingga bisa jadi ya kaum muslimin ini mungkin masih bimbang gitu ya, sebenarnya harus bersikap seperti apa, harus senengkah dengan peristiwa ini atau justru ada maksud tertentu ketika peristiwa Iran versus Israel ini ya, sehingga kaum muslimin itu tidak salah ya dalam menyikapi, juga paham betul sebetulnya kondisinya itu seperti apa, latar belakangnya itu bagaimana gitu ya, sehingga kita itu tahu harus bersikap seperti apa dan harus berjuangnya itu bagaimana gitu, agar kita ini tetap punya hal-hal yang bisa kita lakukan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, di sana di Gaza yang masih dibombardir juga sampai detik ini. Siapa dulu yang mau beli tanggapan? Silakan. Kang Hajid. Iya baik. Silakan. Karena kalau yang pertama itu kata-katanya lebih pedas. Bukan. Lebih apa nih? Lebih dapat. Oh, Insya iya. Allah. Karena kan kalau ini saya ngomong apa lagi ya? Iya. Jadi udah diborong Jadi, semua. baik. Politikus begitu. Silakan politik. Silakan Kang Hajid tanggapannya nih. Nah, nanti bisa ditambahin ya teman-teman ya. Jadi memang belum mulai udah minta ditambahin. Oh iya. Banyak yang kurang. Oh, banyak yang kurang. Jadi temanya sangat luar biasa sekali ya. Memang sekarang ini banyak banget perdebatan di netizen juga. Tuh kan sekarang netizen cerdas-cerdas ya. Wah ini apa. Ini jangan-jangan mendukung, ini jangan-jangan ini kayak gitu. Nah jadi kita untuk menyikapi itu antara orang tuh berpendapat bahwasanya memang wah kenapa Mesir yang lainnya gitu kan, tapi Iran kok membela Palestina kayak gitu kan. Itu tanda kutip orang-orang yang nggak tahu ternyata di balik itu tuh bukan karena membela Palestina, Tapi seharusnya ya kita menyadari bahwasanya itu adalah karena dia itu memiliki suatu gudang minyak atau gudang tempat tempat rahasia mereka yang dibom sama Nuklir. Zionis itu. Nah itu sebenarnya itu adalah pembalasan karena dia itu sudah berani merudal duluan ke Iran itu. Jadi bukan semata-mata memang membela Palestina. Justru dengan hal kayak gini kita tuh jangan terlena gitu ya. Jangan terpacu kepada Zionis versus Iran itu. Tetap kita ke Gaza gitu. Kenapa? Itu bisa jadi mengalihkan isu tapi dalam bahasa atau perilaku yang kejam gitu. berarti Kang Majid nggak senang nih ketika Israel ini, Tel Aviv ini dibombardir sama Iran nih, nggak senang apa gimana nih? Karena kesannya seperti wah itu mah nggak membela Palestina nih. Oh gitu, maksudnya senang atau nggak senangnya itu kan memang relatif ya. Ini kan
mewakili gitu kan. Misalkan kalau misalkan orang awam melihatnya seperti itu. Kalau misalkan orang awam Yang itu bukan justru awam nih. seneng, Yang misalkan bukan Anda awam nih, nih, Kang Made, kan yang misalkan bukan Anda awam. orang awam nih kan, iya misalkan, ya emang orang awam kan, Iya. wah seneng banget ih, udah bunuh aja, Iya. Zionis gini-gitu, Heeh. ya musuh Islam gini-gini. Nah itu kalau dari segi itunya kan membombardir mereka itu. Siapa sih yang nggak senang, dia kan musuh Islam. Tapi kita lihat dari sejarahnya Iran juga dulunya apa? Itu Sahih. Persia. Hah? Iya, Hmm. iya kan? Iya. Jadi memang secara tidak langsung itu Iran itu dulu ya sejarahnya itu memang dia negara atau bangsa yang menghina para sahabat Nabi. Kalau Zionis itu benar-benar memang yang kita sudah ketahui itu adalah musuh bagi kita. Kita senang dong kayak gitu. Tapi di balik kesenangan itu kita jangan lupa terhadap Palestina itu sendiri, Gaza itu sendiri. Jangan sampai kita terlena dengan itu. Tiba-tiba yang kita dengar 800 orang meninggal di Gaza. Coba, apakah itu diekspos? Terus ada lagi tentang statement pemberitaan yang sangat biadab sekali. Zionis itu udah dibombardir, dia tetap juga membunuh saudara kita di Gaza. Dia mengirimkan apa? Mengirimkan jenazah, ya kan, agar dikuburkan. Ternyata jenazah itu ada bomnya. Terus ditembak langsung, diledakkan semua, menjadi banyak yang meninggal. Itu kan biadab kayak gitu. Ya, jadi relatif ya Kang ya, tadi seneng atau enggaknya tuh dilihat dari pandangan mana kayak gitu. Kalau misalkan orang yang ngerti politik, wah ini mah nggak bener nih. Tapi kalau misalkan orang yang awam itu ya senang-senang aja karena kan memang itu musuh Allah gitu. Jadi di segi lainnya itu tadi kita senangnya itu karena apa, bencinya itu karena apa kayak gitu. Insya Allah nanti bisa ditambahkan kayak mana. Ya, baik, syukur ya Kang Majid ya. Jadi gini, seringkali kita memberikan solusi terhadap peristiwa penjajahan di Gaza itu kan yaitu dengan mengirim tentara. Nah, ya. Nah, sekarang di saat tentara itu sudah dikirim berupa rudal-rudal yang dikirim langsung ke Israel ya kan. Nah, namun kok masih ada aja orang yang menyinyir dalam tanda kutip. Ini kan sebetulnya apa sih yang dibalik itu semua gitu? Kenapa? Bukankah harusnya kita mensupport? Kan banyak sendiri yang bilang bahwa ya tentara lawannya tentara gitu, rudalnya lawannya rudal gitu, bukan dengan bantuan kemanusiaan berupa kesehatan atau berupa makanan gitu. Nah, kalau tentara lawan tentara, rudal lawan rudal kan baru itu fair namanya. Iya. Kang mungkin punya tanggapan apa nih terhadap isu-isu yang berkembang saat ini yang berseliweran begitu ramai di media sosial seperti sekarang ini. Silakan Kang Mugi. Ya, tanggapan saya mengenai Iran dan Israel ya, bahwasanya tadi menyikapi dari Bang Majid juga. Kalau tadi kan berbicara mengenai ini pandangan orang biasa, ini yang tahu ini yang enggak gitu. Kalau saya pribadi itu apa yang melihat bahwasanya yang pertama dari awal kita pahami bahwasanya mau di negeri manapun kalau semisalkan mau membela Palestina kok baru-baru ini mengenai pembombardiran Palestina itu kan dari sudah lama berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mengapa kok Iran bahasanya baru membantu apalagi menyerang Israel? Tadi kan sempat di disclaimer mengatakan bahwa karena bunker nuklirnya dibom ya atau mungkin dihacker oleh Israel sehingga Iran menyerang kan. Namun tadi benar, benernya itu waktu masyarakat awam mengatakan bahwa oh berarti ini Iran itu membantu Palestina karena sama-sama Muslim. Ternyata di balik itu pasti tidak ada sangkut pautnya. Karena tadi ya, kalau misalkan mau membantu Palestina kok nggak diri dulu. Nah, masalah pemboman dan mungkin pembombardiran di Palestina itu kan tidak sehari dua hari sebulan dua bulan, tapi udah bertahun-tahun yang lalu. Nah, seharusnya jadi dan apalagi sampai sekarang pun saya tidak mendengar bab yang kalau di Palestina kan namanya Hamas ya. Sampai sekarang saya tidak dengar bahwa Hamas juga
menyerang Israel lagi sebagai nggak dengar gitu. Karena memang ini tuh bukan masalah pembelaan antara Iran ke Palestina terus nyerang ke Israel, bukan, tapi ini memang antara kedua belah pihak itu udah selek gitu. Ada udang di balik batu atau ada asas manfaat atau untung ruginya. Nah, karena Iran itu dirugikan oleh Israel, maka ya balik. Apalagi di setiap negara kan ada tempat atau mungkin ini ya, kalau kita ngirim rudal atau apa kan pasti sudah ketangkap masing-masing ya. Sudah pembalasan itu kan otomatis. Makanya setiap negara itu yang sudah termasuk sudah berkembang maupun maju, mereka memiliki suatu kapasitas pengamanan masing-masing. Tapi kalau dilihat dari sisi saya sendiri selaku memang belajar mengenai hal ini, setidaknya nih bahwasanya orang-orang itu jangan sampai terlena lah karena Iran sekarang nyerang Israel senang-senang, karena tadi ya per tanggal 24 Juni aja hampir 875 yang sudah meninggal di Palestina lagi, bertambah lagi mengenai orang yang sudah meninggal atau sudah wafat, otomatis tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, kalau untuk kedepannya kita umat muslim itu kan sudah mulai cerdas, sudah mulai paham mengenai Palestina itu ya muslim yang memang perlu kita selalu bantu dan selalu kita ingat itu. Karena kita memang di Indonesia dan memang kita tidak memiliki suatu kapasitas mengenai mungkin ngirim bala bantuan tentara dan sebagainya, makanya kita hanya bisa berdoa dan yang terbaik lah biar agar Palestina itu ya merdeka dan Palestina itu bisa tidak seperti sekarang terus dibombardir oleh negara-negara yang tidak memiliki hati nurani, bahkan menganggap bahwa Palestina itu bukan manusia tapi mereka itu hama yang perlu diberantas atau perlu di bumi hanguskan. Itu kurang lebih dari saya. Ya itulah ya tanggapan dari Kang Ugi terkait dengan peristiwa ini ya, perang dalam tanda kutip antara Iran dengan Israel. Ya silahkan disimak saja seperti apa tanggapannya. Nah selain itu juga teman-teman ramai juga nih bahwa ini akan jadi pemicu perang dunia ketiga. Bener nggak nih ya, perang dunia ketiga nih, karena dua kekuatan ini memiliki rudal yang ngeri juga ya, nuklir juga punya gitu ya. Nah tapi dibalik itu semua mungkin Kang Rauf nih punya tanggapan apa nih terkait peristiwa yang sedang ramai saat ini, yaitu Iran versus Israel ini. Apa Kang Rauf? Jadi Israel dan Iran ini memang salah satunya dari sekarang sendiri kan putra mahkota siapa namanya saya lupa, Reza Pahlavi juga kan mengkritik juga dan mengutuk keras presiden yang sekarang. Jadi memang ya ini secara putra siapa yang maksudnya? Putra Iran? ya dari Iran yang sebelumnya Presiden lama, Oh, oke. yang pro Amerika ya. yang pro Amerika, yang nikah sama orang Israel terus iya. Islam. itu kan orang kaya kan. Nah itu ya dari situ aja secara apa ya hubungan, mungkin kalau untuk saat ini ya secara hubungan politiknya itu juga ada sedikit pergesekan juga. Jadi itu. Nah makanya mungkin bisa jadi si Netanyahu tuh pengen balik ke singa yang dahulu, mungkin ya pengennya tuh kerjasama. Jadi kan Iran itu kan membangun apa pangkalan Iran apa yang apa untuk tempat peribadatan itu Sinagog, iya sinagog ya. masjid. Saya lupa nama itu. Jadi sebelumnya itu, tapi kan setelah ini kan logo negaranya kan diganti. Yang tadinya singa tuh jadi kayak ada pedang pedang. Allah. Oh untuk menyambut itu yang Imam Mahdi yang akan datang nanti gitu. Bukan yang presiden sekarang. Oh presiden. Apa sih? Mungkin tokoh agama ya. Kalau kan ada presiden kan Iran itu kan ada presiden, ada tokoh agama. Saya lupa yang sekarang itu. Ali Khomeini. Ya, jadi presiden itu nurutnya sama Ali Khomeini, Betul. pemimpin revolusi Islam. Ya betul. Makanya sekarang Iran republik kan. Republik Islam. Republik Islam. Gila, itu juga aneh tuh. Republik Islam. Jadi memang Iran sendiri, ya menurut saya sendiri tuh, ya dia menyerang. Jadi ibaratnya kalau dia diserang duluan, makanya dia menyerang balik. Sesimpel itu. Sesimpel itu sederhananya.
Karena diserang duluan makanya dengan Malik. Bahkan Amerika pun kan nyerang itu kan, konon katanya itu tempat nuklirnya kan. Akhirnya kan Iran berani kan nyerang pangkalan militernya Amerika yang di Qatar ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Artinya mereka nggak peduli yang orang-orang di Palestina itu dibom atau enggak. Artinya ketika tidak ada lagi serangan balasan ke Iran ya berarti Iran nggak akan menyerang. Betul. Dia nggak akan musik lagi. Dia nggak akan musik gitu. Makanya memang satu sisi memang Iran itu secara ini luar biasa juga ya kan, diblok semuanya ya. Tembus. Di blok, di boykot semua. Bahkan sampai akhirnya dibikin produksi satelit sendiri, bikin mobil sendiri, ya luar biasa salah satunya. Nah itu maka Iran sendiri itu kalau kata saya bilang itu ya dia hanya memikirkan dirinya sendiri aja, misalnya secara republik lah, tidak memikirkan saudara yang di sampingnya itu. Gitu. Tapi memang satu sisi netizen kita mungkin mulai cerdas, jadi mulai berpikir juga nih Mesir, Yordan, Arab Saudi ini kan gak ada yang peduli sama Palestina ya, paling bantuan makanan doang gitu, nggak bantuan militer. Nah Itu juga banyak yang ini ya, banyak yang nggak masuk ya. Iya kan? Itu kenapa tahu nggak? Kenapa tuh? Itu kenapa? Jawabannya ada di Abu Janda. Yang mana tuh? Di TV. Iya, Darlingnya nanti di itu deh. ada TV iNews atau apa ketika diskusi Abu Janda menceritakan itu pas lagi debat sama yang ngomongin Ustadz Felix Siam. Kan sebelumnya cerita sejarah. dari Tiba-tiba Siapa yang mengizinkan Arab Saudi merdeka, Iya. Yordan merdeka? Inggris dan Prancis. Sehingga mereka negara Arab tidak mungkin membela Palestina karena kemerdekaannya saja diizinkan sama dua negara itu. Betul. Nah itu mungkin salah satu kuatnya. Makanya serangan Iran itu mungkin ya ibaratnya kayak angin segar. Wah, akhirnya ada yang nyerang Israel juga, walaupun mungkin kepentingannya tuh bukan Palestina atau bukan memerdekakan atau membela Palestina, tapi itu menjadi angin segar. Nah, Betul. ya selain angin segar juga membuktikan bahwa satu-satunya solusi untuk menghentikan Zionis ini memang dengan tentara dan militer. Ya kan? Makanya langsung ketika Iran nyerang kan tentara kan, langsung ngaruh. Ya dengan kekuatan militer yang dimiliki Langsung kocar kacir. baru Iran loh ya. Itu baru Iran. Bayangin kalau Arab, Yordan, Selesai. Tapi nggak mungkin kan? Walaupun Kata Abu Janda. betul. Karena memang di situ ada pangkalan-pangkalan Amerika. Betul. Iya, Mas ya. Ada lagi Kang Raul. Jadi mungkin ya kira-kira itu. Jadi sederhananya karena Iran diserang dulu aja, makanya dia nyerang balik. Oke. Simple. Simple ya. Nah, namun di balik kesimpulan itu juga memberikan bukti bahwa memang solusi untuk menghentikan kebiadaban Zionis ini ya dengan militer, dengan peperangan gitu, dengan jihad, sehingga ketika kita menyeru untuk kirimkan tentara, emang itu solusinya. Paling sohe. Itu udah paling Gitu. koti, ya paling Nah, mutawatir. namun seperti apa lengkapnya ya kita dengarkan dulu tanggapan dari Kang Deddy. Silakan Kang Deddy. Iya, tadi memang sudah bagus ya, banyak fakta-fakta yang sudah sama-sama kita dengar. Ya, salah satunya tadi kenapa Iran kemudian nyerang nyerang Israel Tel Aviv. Karena sebelumnya memang Israel ini kan sebenarnya dianggap anak nakal, ya. Anak nakal di Timur Tengah. Jadi nakal banget, terutama nakalnya itu sama Palestina. Kalau gitu. pecah lah itu. Tabok-tabokin setiap hari itu. Palestina nggak bisa ngelawan, tabok gitu. Giliran nabok Iran, ya Iran tabok nih, plak, ngelawan. Nangis-nangis Israel. Nah, Israel nggak nyangka kalau analoginya kayak bocah gitu. Jadi ngebayangin ada. ya nggak nyangka kalau dia nabok, kan anak nakal banget lah, ibaratnya siapa sih yang paling Iya. bader gitu. Ada saudara, ada ini satu keluarga bader banget gitu kan, dolimin adiknya pak gitu, nggak berani ngelawan. Tiba-tiba dia ada saudara yang lain tabok plek melawan gitu, karena yang lawan takut kan, ternyata kekuatannya ternyata lebih kuat gitu. Memang dia kuat atau tidak, Iran itu punya kekuatan gitu. Udah mandiri juga sih kalau ada. Mandiri, apalagi punya nuklir. Wah. Ya, teknologi nuklir yang selama ini ya ibaratnya tadi kalau disinggung perang dunia ketiga itu diprediksi adalah perangnya perang nuklir, dan itu ditakuti gitu.
sangat ditakuti. Bahkan Amerika sendiri takut kalau Rusia, Iran, ya atau Cina, kemudian Amerika perangnya pakai nuklir, karena dia akan binasa semuanya. Sehingga Amerika buatlah namanya agen Ethan. Mission Impossible. Mission Impossible. Apa itu? Takutnya nuklir meledak. Jadi ada agen yang untuk mencegah Cegah Ethan. Namanya Ethan. Ini udah tua tapi sekarang Etan ya. nggak tahu Ethan. Astagfirullahaladzim. Nah, karena si istri Will ini takut, ngadu ke bapaknya Amerika. Abangan-abangannya lah. Iya, Amerika. Jadi akhirnya Amerika menekan si Iran. Karena memang Amerika itu merasa sebagai polisi dunia gitu. Wah, paling berkuasa. Dia di suka-suka muka. ya si Donald Trump langsung ngambil keputusan dia. Jadi Amerika itu memang sekarang kenapa menjadi ditakuti dunia? Itu tadi, jadi di Arab itu ada mungkin ya ratusan ribu lah tentara Amerika. Di Saudi ada, di Qatar ada, di Yordan ada, ya, di Mesir ada. Itu tentara Amerika. Kapal-kapal induk mereka ada di situ. Ya, sehingga tadi ketika misalkan negara Arab tidak mau membela Palestina itu sudah ya pastilah nggak mau lah. Satu kapal ini berapa nuklir gitu ya? Iya. Makanya ketika Iran ditekan, ya Iran juga termasuk punya prinsip, ya kalau dia ditekan ya ngelawan. Ya, dilawanlah, mengeluarkan rudal-rudalnya, ada yang ke Israel, ada yang ke pangkalan Amerika, tapi nggak terlalu signifikan lah. Iya sih. Jadi cukup membuat orang-orang Israel itu takut, gitu, menakut-nakuti mereka. Tapi di sisi lain memang orang-orang Israel itu tentaranya masih setiap hari membunuhi rakyat Gaza. Nah, itu yang nggak ekspos ya. Itu yang nggak Jadi ada postingan orang-orang Palestina ketika dia mengomentari antara serangan Iran ke Israel itu. Apa gitu? Manfaatnya apa buat orang Gaza? Mereka tetap kelaparan, setiap hari mereka tetap kekurangan makanan, kehausan, ada yang dibantai. Bahkan kemarin dia bilang 100 orang mati syahid. Ya, Iran itu nyerang tadi sebagai dikatakan Karo, ya, untuk kepentingan pribadi, yaitu membela negaranya saja. Nah ini juga menjadi apa namanya polemik di Timur Tengah karena ada sekat nasionalisme. Sekat nasionalisme itu yang buat siapa? Inggris dan Prancis melalui perjanjian Sykes-Picot. Itu diceritakan sama Abu Janda. Iya, itu dia. Itu Abu Janda ada benernya tuh. Itu dapat hidayah di situ ya. Tapi dia ngomongin Felixio dia. Jadi agen agen Tapi barat. ada benarnya juga di situ. Ada benar. Jadi nggak semua dari mulut orang itu ada salah semua. Iya. Ketika cerita negara-negara Arab itu yang memerdekakan adalah Inggris dan Prancis, benar. Sehingga pemimpin Arab, negara-negara Arab itu tidak mungkin membela Palestina, tidak mungkin menyerang Israel, karena mereka adalah semuanya didirikan oleh ya Inggris dan Prancis melalui Sykes-Picot. yang mana Inggris Prancis ini pasti pro Israel ya. Inggris Prancis karena yang naruh Israel, naruh orang Yahudi di Palestina itu Inggris, ya jelas mereka selalu membela. Nah kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Inggris menyerahkan ya urusan Palestina dan Yahudi kepada Amerika. Nah, Amerika malah tahun 48 mendirikan negara Israel melalui PBB. Sehingga Palestina semakin tertindas. Nah, negara-negara Arab nggak ada apa-apanya. Mungkin kalau diumpamakan itu Israel itu bayangan dari perpecahan negeri-negeri Arab itu. Betul. Kang Deddy ya, ada pertanyaan dari netizen nih. Tadi kan kami sedikit menyinggung tentang perang nuklir ya kan. Nah ini ada pertanyaan dari netizen. Apakah yang dimaksud dengan apakah ini ya perang nuklir ini yang dimaksud dengan datangnya kabut dukhon dari arah timur gitu? Mengingat ini juga sering dipaut-pautin nih, mengingat apa ya, karena udah di akhir zaman dan udah dikait-kaitkan nih sama-sama ini. Kira-kira cocok
teknologinya tuh cocok nggak gitu? Bisa asap nuklir, San. Asap nuklir. Radiasi Ya, itu kalau masalah cocokologi mereka itu ya silahkan saja analisa dari masing-masing ya. Gitu. Ya, tapi analisa tentang perang dunia ketiga itu juga bermacam-macam Kak. Ada perang nuklir, ada juga perang pemikiran. Ya kan sekarang kan sedang terjadi perang pemikiran, termasuk kita kan sedang memerangi pemikiran-pemikiran barat. Ya, channel-channel kita kan ngaji edit itu memerangi pemikiran-pemikiran barat. Itu kan terjadi perang pemikiran, Ghazul Fikri. Ya, ada juga perang secara fisik, yaitu Amerika memerangi negeri-negeri muslim seperti di Timur Tengah. Ya, itu juga bisa jadi sekarang sudah terjadi perang dunia ketiga sebenarnya. Cuman belum sampai puncaknya karena ya, ketika mereka sudah mulai menggunakan nuklir, ya itulah puncak dari perang dunia ketiga nanti. Ya, dan puncak dari perang dunia ketiga nanti kan akan memusnahkan banyak manusia. Gitu. Ya, cuman ya sebenarnya kalau di kita Islam itu punya harapan. Ya, harapannya itu sebenarnya dari kabar dari Rasulullah SAW bahwa nanti Islam itu akan memimpin kembali dunia. Jadi sebenarnya mereka sendiri takut menggunakan nuklir. Makanya teknologi nuklir itu menjadi teknologi yang sebenarnya sama Al-Qur'an ya, sama Allah SWT dianjurkan. Ya, wa'idul lahum mastata'tum gitu, min quwwatin. Ya. Jadi sehendaknya kalian itu mempersiapkan sekuat tenaga kalian dari kekuatan untuk menakut-nakuti orang kafir. Orang kafir takut apa? Nuklir. Maka negeri-negeri Islam itu harus membuat teknologi nuklir. Nah, dan sekarang nuklir itu demonstrasi sama orang-orang Barat, Amerika dan sekutunya bahwa nuklir berbahaya, nuklir bisa memusnahkan. Padahal kalau kita gunakan nuklir teknologi itu sesuai dengan prosedurnya, itu bermanfaat banget. Nah, Indonesia termasuk negeri muslim terbesar itu masuk ke dalam grup ada perjanjian dilarang mengembangkan teknologi nuklir termasuk Indonesia. Waduh. Jadi Amerika dengan sedemikian rupa membuat peraturan yang mana negeri-negeri berkembang seperti Indonesia dianggapnya ya. Negeri-negeri muslim lah umumnya itu tidak boleh membuat teknologi nuklir. Makanya Tapi Iran dia balelo lah. Tetap menggunakan. Akhirnya takuti Amerika kan. Coba kalau negeri-negeri muslim lainnya membuat teknologi nuklir, apa yang terjadi? Amerika akan takut. Baru Iran sudah takut. Ya kalian aja jadi contoh kan, wah Iran aja bisa, masa saya nggak bisa? Padahal Indonesia paling bisa. Cuman mungkin ya itu sumber daya uraniumnya di Indonesia ada. SDM Lahan luas, SDM-nya pinter-pinter. Ya, sekarang kan profesor-profesor nuklir orang-orang asli Indonesia itu kerjanya di luar, di Iran, ada di Brazil, ahli nuklir di Jerman. Kalau misalkan Indonesia maju, misalkan ya menjadi negeri Muslim kemudian berkembang, mereka siap dipanggil kembali. Itu statement mereka itu, menurut dari kawan saya. Jadi mereka ahli nuklir yang sekarang tidak dimanfaatkan di Indonesia, tapi dimanfaatkan negara lain, siap kalau misalnya Indonesia menjadi negara maju mengembangkan teknologi nuklirnya. betul. Masya Masya Allah. Semakin optimis ya kita bahwa harapan harus optimis. harapan Kayak Iran cerah. optimis. Ya, dan juga sahabat ngaji ID semua misalnya punya tanggapan yang lain silakan boleh ya di kolom komentar, atau punya pertanyaan juga silakan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.